Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang SIMAK UI. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan SIMAK UI 2016 ya, part yang kedua. Nah, bagaimana pembahasan soal SIMAK kali ini? Yuk kita simak aja. Oke, langsung saja kita bahas soal SIMAK UI-nya. Ya, nomor yang pertama ya, kita mulai dari nomor 39 karena kita sudah membahas dari nomor 31 sampai 38. Oke. Nomor 39. Alokasi ruang untuk pembangunan merupakan salah satu bidang penerapan ilmu geografi untuk mengurangi besarnya risiko bencana dengan prinsip ya. Prinsip apa nih? Oke. Babnya adalah bencana dan mitigasi bencana alam. Nah, kata kunci dari soal ini adalah untuk mengurangi besarnya risiko bencana. Nah, kalau berdasarkan teorinya, maka teorinya adalah mitigasi. Ya, mitigasi berdasarkan Undang-Undang ya nomor 24 tahun 2007, dia berbunyi serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Nah, itu kata kuncinya ya, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, dari definisi ini nanti mitigasi dibagi dua. Ada mitigasi struktural ya yang berkaitan dengan pembangunan fisik ya atau struktur bangunan. Kemudian yang kedua adalah mitigasi non struktural ya yang berkaitan dengan penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ya, bentuknya nanti bisa sosialisasi misalnya ya dan seterusnya. Oke, berkaitan dengan soal ini ya, maka jawabannya adalah yang C. Menjauhkan masyarakat dari sumber bencana, ya. Karena kita tidak mungkin misalnya menjauhkan sumber bencana dari masyarakat, ya. Misalnya seperti yang A nih, ini sudah pasti salah, ya. Karena kita nggak mungkin misalnya menjauhkan subduksi, ya, atau daerah subduksi palung, ya, atau subduksi lempeng, ya, yang bentuk palung Jawa di selatan Pulau Jawa sebagai sumber bencana, ya, yang berpotensi tsunami itu dipindahkan, ya. Itu nggak mungkin sekali. Nah, maka yang paling mungkin adalah kita menjauhkan masyarakat dari sumber bencananya, ya. Kemudian yang B juga salah, menjinakkan sumber bencana dari masyarakat, ya. Kemudian yang D juga salah, ya, memantau sumber bencana yang mengancam masyarakat, ya. Kalau hanya dipantau, ya, tetapi tidak dilakukan mitigasi yang tepat, ya, itu juga percuma saja, ya. Kemudian yang E menghilangkan sumber bencana yang mengancam masyarakat. Nah, ini juga tidak mungkin, ya, sumber bencana itu dihilangkan. Oke, nomor 39, ya, jawabannya C, ya, ini masih cukup mudah, ya. Oke, baik. Kemudian nomor 40, ya. Proses denudasi atau pendataran muka bumi menjadi proses yang dominan ya di Pulau Kalimantan saat ini. Sebab tenaga endogen atau proses vulkanisme dan tektonisme itu tidak lagi aktif bekerja di Pulau Kalimantan. Nah, oke. Soalnya adalah bab litosfer. Nah, kita coba analisis nih ya soal nomor 40 ini. Oke, proses denudasi ya, proses denudasi ya itu kata kuncinya ya. Nah, denudasi sendiri atau sering disebut sebagai proses denudasional itu adalah proses perombakan ya relief muka bumi oleh tenaga eksogen, bisa oleh pelapukan atau weathering, pengikisan atau erosi, gerak massa batuan atau mass wasting atau mass movement, dan pengendapan atau sedimentasi. Jadi sebenarnya denudasi ini dia gabungan ya dari tenaga eksogen yang tadi ya pelapukan, pengikisan, gerak massa batuan maupun pengendapan. Nah, sehingga terjadi penurunan atau degradasi relief ya muka bumi hingga mencapai level dasarnya ya atau level dasar umumnya atau common base levelnya. Nah, yang disebut sebagai level dasar umum atau common base levelnya itu adalah level ketinggian permukaan air laut. Karena setiap ketinggian itu pasti dihitung dari permukaan air laut ya. Jadi bukan permukaan daratannya karena daratan itu berbeda-beda secara relief ya. Ada yang pegunungan, ada yang datar, ada yang berbukit gitu ya. Cuma kalau laut itu umumnya dia relatif sama ya ketinggiannya untuk setiap tempat di permukaan bumi. Ya, jadi level dasar umumnya itu dia dihitung dari permukaan air laut ya, batas ketinggian permukaan air laut. Oke. Nah, kemudian di Pulau Kalimantan. Nah, teori selanjutnya adalah karena di Pulau Kalimantan berdasarkan iklim Köppen ya, jangan lupa ya Köppen membagi iklim berdasarkan suhu dan curah hujan ya.
itu adalah iklim AF atau hutan hujan tropis ya, berarti Kalimantan ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Ya, umumnya adalah di atas 2.500 mm per tahunnya. Atau dalam bulan terkering ya biasanya lebih dari 60 mm per bulannya. Nah, sehingga ya di Kalimantan itu memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga nanti banyak terjadi proses pelapukan, erosi, mass wasting, ya, kemudian pengendapan, ya itu dia sering terjadi atau aktivitasnya cukup dominan karena faktor tadi curah hujan. Ya, selain ada faktor suhunya, ya walaupun di tropis sendiri sebenarnya secara amplitudo suhu itu tidak terlalu tinggi, tetapi faktor suhu itu nanti juga berperan dalam proses pelapukan, ya. Nah, jadi suhunya itu dia untuk merombak ibaratnya pori-pori ya dari batuannya itu menjadi besar ya karena batuan atau mineral itu ketika dipanaskan dia akan memuai gitu. Nah, kemudian nanti ditambah curah hujan ya yang tinggi. Ya, sehingga proses pelapukan, erosi, mass wasting dan pengendapan itu sangat dominan ya atau sering terjadi gitu. Nah, sehingga ya nanti proses denudasi juga dominan terjadi gitu ya. Jadi sebenarnya pernyataan atas itu betul ya. Karena seiring dengan aktivitas ya tenaga endogen baik vulkanisme atau tektonisme itu dia jarang terjadi gitu ya. Bukan berarti tidak pernah terjadi ya, itu pernah dulu ya sangat lama ya dalam waktu yang lampau ya, tapi saat ini dia jarang terjadi ya. Dan karena proses vulkanisme dan tektonismenya dia jarang terjadi, ya, kemudian proses pelapukan, erosi, mass wasting, pengendapannya dominan, maka yang terjadi adalah proses pendataran muka bumi, gitu, yang disebut sebagai proses denudasi. Oke, nah pernyataan yang bawah tadi ya, bahwa tenaga endogen itu jarang terjadi, ya, cuma dia bukan tidak lagi aktif, ya. Nah ini salah nih, ya. Tenaga endogen atau proses vulkanisme dan tektonisme itu di Pulau Kalimantan dia jarang terjadi. Ya, tetapi bukan lagi tidak lagi aktif, ya. Dia masih aktif ya kadang-kadang ya. Jadi ada patahan ya yang disebut sebagai sesar rupa radang dan sesar mangkalihat ya. Itu dia beberapa kali menunjukkan aktivitas tektonisme. Ya, jadi terkadang dia masih aktif ya di tahun 2020, di tahun 2021 yaitu beberapa kali sesar mangkalihat ya itu aktif gitu ya gitu walaupun tidak besar secara magnitudo gempanya gitu. Oke. Jadi pernyataan bawah itu salah, bukan lagi tidak lagi aktif ya tetapi masih aktif ya, terkadang masih aktif gitu. Nah, sehingga jawabannya yang C. Ya, pernyataan atas betul, pernyataan bawahnya salah. Oke, kita lanjut. Nomor 41 ya. Makhluk yang hidup dalam air Samudra Pasifik ya, makhluk yang hidup dalam air di Samudra Pasifik maksudnya terhambat persebarannya ke Samudra Atlantik oleh benua Amerika gitu ya. Sebab persebaran rumput laut yang hidup di dalam air akan terhambat oleh daratan. Nah, ini babnya adalah campuran antara biosfer dan laut dan pesisir. Ya, atasnya itu biosfer, bawahnya laut dan pesisir. Oke. Nah, makhluk yang hidup dalam air gitu ya, di Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik gitu ya. Oke. Jadi kita harus tahu dulu ya secara geografis di mana letak Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik ya. Misalnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat memang ya antara Samudra Pasifik atau Pacific Ocean ya, dia itu dibatasi ya atau terhalang ya oleh benua Amerika, baik yang Amerika Utara, Tengah maupun Amerika Selatan. Ya, baru nanti ketemu Samudra Atlantik gitu ya. Walaupun nanti sebenarnya di bawah itu juga ada samudra lah gitu ya. Eh, Samudra Antartika ya atau benua ya sebenarnya benua Antartika gitu ya. Cuma di situ ada samudranya ya, perairannya gitu, sorry, ada perairannya maksudnya, ya. Nah, tetapi yang namanya makhluk hidup dalam air ya, itu kan sebenarnya kalau misalnya dia hidup di daerah tropis, itu tidak mudah untuk menyeberangi ya ke bawah ya, ke daerah yang perairan dengan suhu yang lebih dingin ya, karena lintangnya lebih tinggi gitu, dekat dengan benua Antartika, ya. Nah, kemudian ke bawah, kemudian menuju Samudra Atlantik, yaitu sangat sulit sekali ya karena tidak mudah untuk beradaptasi pada iklim yang dingin gitu ya. Sehingga nanti makhluk yang hidup dalam air di Samudra Pasifik itu akan terhambat persebarannya ke Samudra Atlantik ya karena ada benua Amerika gitu. Ya, oke.
Jadi pernyataan nomor 41 ya yang atas betul. Sedangkan yang bawah, persebaran rumput laut yang hidup di dalam air akan terhambat oleh daratannya. Oke, nah kata kunci di sini adalah rumput laut ya, atau sering disebut sebagai seagrass ya, ya atau lamun ya. Jadi rumput laut yang dimaksud di sini bukan rumput laut penghasil agar-agar gitu ya. Kadang kita dulu waktu SD misalnya apa, bahan yang, bahan baku membuat agar-agar misalnya, rumput laut. Nah, bukan. Jadi sebenarnya bahan baku membuat agar-agar itu sebenarnya dari golongan alga, ya, namanya Gracilaria spesies ya, dari spesies Gracilaria atau, ganggang merah Rhodophyta gitu, ya. Jadi bukan, rumput laut yang itu ya, yang agar-agar ya. Kalau agar-agar itu ganggang sebenarnya. Ini yang benar-benar rumput laut ya, lamun atau disebut sebagai seagrass. Nah, rumput laut atau seagrass sendiri ya sebenarnya adalah ekosistem laut dan pesisir yang hidup di perairan dangkal ya dan agak berpasir ya, sering pula dijumpai di terumbu karang. Nah, kadang-kadang lamun membentuk komunitas yang sangat lebat ya hingga membentuk padang lamun atau seagrass bed ya yang cukup luas. Nah, jadi sebenarnya karena rumput laut hidupnya di perairan dangkal, maka pasti persebarannya itu akan terhambat oleh daratan, gitu ya. Dia kan nggak mungkin tumbuh di daratan ya, karena dia merupakan ekosistem dari wilayah pesisir, gitu ya. Oke, yang hidupnya di perairan dangkal, gitu ya. Nah, berarti pernyataan bawah itu betul ya, karena persebaran rumput laut yang hidup dalam air akan terhambat oleh daratan. Ya, cuma karena tidak berhubungan gitu ya, pernyataan bawah tidak menyebabkan pernyataan yang atas, maka jawabannya adalah yang B. Ya, yang atas bicara makhluk hidup dalam air secara umum, yang bawah bicara rumput laut ya secara khusus. Oke, kita lanjut. Nomor 42. Kerjasama industri mobil antara Jepang dan Indonesia berdampak pada perubahan wilayah rural Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sebab perbedaan modal dan peluang usaha dapat melahirkan kerjasama industri antar dua negara, gitu ya. Nah, babnya adalah interaksi keuangan ya, cuma secara luas bukan desa kota gitu ya, tetapi antar kota di Jepang dan di Indonesia gitu ya, dalam wujud kerjasama industri. Nah, kata kuncinya di sini kerjasama industri. Oke, dan wilayah rural. Nah, yang disebut sebagai wilayah rural adalah wilayah yang secara morfologi atau fisikospasial maupun budaya dia bersifat kedesaan ya. Jadi sebenarnya secara administratif dia mungkin saja bukan desa ya, dia misalnya masih kota ya. Cuma ada beberapa wilayah tersebut dia menunjukkan kenampakan kedesaan. Misalnya masih ada lahan pertanian gitu ya, atau lahan-lahan perkebunan misalnya gitu, ya. Jadi dia secara administratif bisa desa, bisa juga kota, ya, tetapi masih menunjukkan, sifat kedesaannya, ya, secara morfologi maupun fisikospasial maupun budayanya, ya, gitu. Itu yang disebut sebagai wilayah rural, ya. Nanti lawannya wilayah rural itu adalah urban, ya, suatu bentuk aglomerasi penduduk yang ditandai dengan adanya kehidupan dan penghidupan yang modern, gitu. Nah, sama juga dengan urban, mungkin secara alternatif dia masih desa, cuma kenampakan, kotanya itu cukup dominan gitu ya, bisa seperti itu ya, desa-desa swasembada misalnya gitu ya. Oke, ya. Jadi kata kunci dari soal ini adalah wilayah rural ya, yang secara morfologi atau fisikospasial atau maupun budaya dia bersifat kedesaan. Nah, akibat adanya kerjasama industri yang berupa relokasi industri, gitu ya, kerjasama industri yang berupa relokasi industri dapat mengakibatkan perubahan suatu wilayah dari yang berciri rural ya menjadi urban, gitu. Ya, misalnya kalau di Karawang yaitu ada industri Daihatsu ya dari Jepang, gitu ya. Nah, dengan didirikannya industri Daihatsu, gitu ya, industri biasanya perakitan atau assembling, gitu ya, itu maka akan dibentuk atau dibangun infrastruktur yang menunjang industri tersebut. Ya, bisa jalan atau jaringan transportasi, bisa mes dari pegawainya, ya kemudian nanti mungkin timbul di situ pertokoan, perdagangan, ya dan seterusnya. Sehingga yang tadinya wilayah itu berciri rural atau kedesaan, dia berubah menjadi urban atau yang memiliki sifat kekotaan gitu. Oke, jadi pernyataan yang atas itu dia
Betul ya, rural tadi bersifat kedesaan, ya berubah menjadi urban yang bersifat kekotaan, gitu. Oke, ya, nggak sreg nih. Oke, ya kita lanjut, ya. Kemudian yang bawah, perbedaan modal dan peluang usaha dapat melahirkan kerjasama industri antar dua negara. Ya, ini sebenarnya kita bicara tentang faktor yang memengaruhi interaksi keuangan menurut Edward Woolman. Karena sebenarnya interaksi keuangan itu bisa terjadi ya karena beberapa faktor gitu ya. Nah, yang pertama ada regional complementarity atau wilayah saling melengkapi, kemudian ada intervening opportunity, kesempatan untuk berintervensi, kemudian adanya spatial transfer ability, ya kemudahan untuk pemindahan dalam ruang atau kemampuan ya pemindahan dalam ruang gitu. Nah, di sini yang saya garis bawahi adalah regional complementarity-nya, ya. Nah, wilayah yang saling melengkapi itu bisa terjadi akibat adanya perbedaan sumber daya gitu. Baik itu perbedaan modal misalnya ataupun peluang usaha ya yang nanti bisa menghasilkan interaksi keuangan dalam bentuk apa? Kerjasama industri gitu ya. Nah, jadi jawaban yang bawah dia betul. Ya, atas betul, bawah betul, cuma tidak saling berhubungan, jawabannya adalah yang B. Gitu. Oke, mudah-mudahan masih ngikutin ya. Terus ya, kita hajar ya soal simak bukunya. Ya, nomor 43 gitu ya. Oke, baik. Harga tanah di koridor jalan arteri lebih mahal dibandingkan dengan di koridor jalan lokal. Ya, hal itu merupakan penerapan konsep apa? Ya. Nah, babnya adalah pengantar geografi. Ya, ini sudah sering nih saya bahas tentang konsep ya. Kata kuncinya harga tanah di koridor jalan arteri dibandingkan dengan di koridor jalan lokal. Ya, kemudian konsep gitu. Nah, konsep esensial geografi sendiri ya, itu nanti dibagi menjadi 10 ya. Ya, kata kuncinya ini jaket Mister Polo diluakin. Ya, ini sebenarnya singkatan untuk mempermudah saja ya. J-nya adalah jarak, K-nya keterkaitan keruangan, Mister morfologi, Po-nya pola, Lo-nya lokasi, D-nya diferensiasi area, Lo-nya aglomerasi, A-nya aksesibilitas atau keterjangkauan, I-nya interaksi atau interdependensi, N-nya nilai kegunaan gitu. Ya, jadi ada 10. Nah, karena soalnya adalah harga tanah di koridor. Ya, ada kata-kata kunci di situ ya, di koridor jalan arteri dibandingkan dengan di koridor jalan lokal. Ya, berarti ada aspek lokasi di situ. Ya, dalam bentuk lokasi relatif ya, karena di koridor jalan gitu ya. Jadi itu geografis atau relatif. Ya, tidak ada satuan eh bukan satuan maksudnya. Tidak ada garis petunjuk astronomisnya ya lintang dan bujurnya. Ya, maka di sini lokasinya adalah lokasi relatif. Ya, kemudian yang satu betul aksesibilitas ya artinya kemudahan atau mudah atau tidak suatu wilayah itu dijangkau gitu ya. Karena di koridor jalan arteri atau jalan utama dia pasti lebih mudah dijangkau ya atau memiliki aksesibilitas yang tinggi dibandingkan dengan koridor jalan lokal ya sehingga nanti secara harga dia pasti lebih mahal di jalan arteri ya di koridor jalan arteri dibandingkan dengan di koridor jalan lokal gitu. Oke, baik. Jadi jawabannya yang B gitu ya. Kemudian nomor 44 ya, kenaikan suhu air laut di Indonesia yang merupakan indikasi perubahan iklim dapat mengakibatkan apa? Ya, babnya adalah atmosfer ya dengan kata kunci adalah kenaikan suhu air laut ya dan perubahan iklim gitu. Nah, yang dimaksud sebagai perubahan iklim itu artinya bukan iklimnya secara harfiah dia berubah, tapi yang berubah adalah unsur-unsur cuaca dan iklimnya. Nah, apa sih yang dimaksud sebagai perubahan yang terjadi pada unsur-unsur cuaca dan iklim? Ya, misalnya, ya suhunya dia semakin lebih tinggi atau lebih panas dari kondisi semula. Ataupun misalnya intensitas curah hujannya dia semakin meningkat, ya terjadinya kejadian El Nino misalnya, ya dan seterusnya. Nah, adapun indikator ya atau indikasi terjadi perubahan iklim, gitu ya. Yang tadi sudah saya bilang, ya kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi, ya artinya ada suhu yang berubah dari kondisi normalnya. Ya misalnya semakin naik, ya atau semakin tinggi. Kemudian intensitas curah hujan yang semakin meningkat, gitu ya. Yang awalnya misalnya standar, gitu ya curah hujannya,
ya tiba-tiba dia lebih tinggi curah hujannya dibandingkan dengan kondisi yang semula gitu. Itu juga mengindikasikan terjadinya perubahan iklim, ya. Kemudian perubahan pola pergerakan angin, ya. Kemudian terjadi El Nino, ya, La Nina, ya, Indian Ocean Dipole atau IOD misalnya. Nah, ini agak panjang ya nanti pembahasannya gitu ya. Kemudian cuaca ekstrim, ya, misalnya terbentuknya angin puting beliung, ya. Kalau di daerah lintang di atas 10 derajat, ya, timbul angin siklon tropis misalnya, ya, dan seterusnya. Oke. Nah, karena di situ ada kenaikan suhu air laut gitu ya, yang merupakan indikasi perubahan iklim, ya, maka mengakibatkan kerusakan atau terjadinya kerusakan terumbu karang. Nah, kenapa terjadi kerusakan terumbu karang? Karena nanti ketika suhunya dia semakin tinggi atau meningkat, ya, terumbu karang itu akan mengalami yang disebut sebagai coral bleaching, ya, atau pemutihan karang, ya, seperti ini, gitu. Karena pada dasarnya terumbu karang itu kan punya suhu optimum ya, untuk tumbuh ya, yaitu 25 hingga 30 derajat Celcius ya. Ketika dia lebih dari itu ya, misalnya 31, 32 ya, atau bahkan 40 misalnya, maka nanti, organisme yang disebut sebagai, alga simbiotik yaitu zooxantel gitu ya, itu akan keluar gitu atau bahkan bisa mati tuh karena, suhunya terlalu tinggi ya, meninggalkan, organisme induknya yang disebut sebagai, stony coral ya, atau hewan karang gitu ya, atau karang batu gitu ya, yang berbentuk polip ya. Kemudian yang sebagai, tempat dari, simbiosis si alga tersebut gitu ya, sehingga nanti dia jadi putih ya, seperti ini ya. Beberapa kasus di terumbu karang di Papua, yaitu, mengalami coral bleaching gitu ya, menjadi putih dia gitu ya, karena, alga simbiotiknya atau zooxantelnya dia hilang gitu ya. Oke, sedangkan yang nomor satu salah, 2 salah, 3 salah, yaitu bukan, apa namanya, indikasi ya perubahan iklim gitu ya. Nah, kalau abrasi pantai, timbulnya angin laut, itu fenomena yang biasa ya, intrusi air laut ke daratan juga fenomena yang biasa. Oke, baik. Kemudian jawabannya yang D gitu ya. Nah, kemudian nomor 45 ya, penyebab utama penurunan angka kelahiran ya di seluruh kota di Indonesia adalah ya, babnya antroposfer ya, tentang dinamika kependudukan. Nah, kata kunci dari soal ini adalah penurunan angka kelahiran gitu ya. Nah, jadi teorinya adalah faktor antinatalitas ya, atau disebut sebagai anti kelahiran ya. Nanti ada pronatalitas, ada antinatalitas gitu ya. Nah, di sini di soalnya yang dibahas adalah faktor antinatalitas. Nah, antara lain adalah pembatasan usia perkawinan, ya, penundaan perkawinan, ya, kemudian program KB, ya, keluarga berencana dengan penggunaan alat kontrasepsi, ya, kemudian aborsi, ya, dan seterusnya gitu ya, atau anak menjadi beban bagi orang tua misalnya gitu, ada pandangan seperti itu. Oke, dan seterusnya. Maka di soal ini jawabannya adalah satu, betul ya, penundaan perkawinan, ya, dengan ditunda perkawinannya itu nanti potensi untuk angka kelahirannya itu bisa menjadi turun gitu ya, yang harusnya dia sudah kawin atau menikah ya menjadi belum menikah gitu ya. Nanti biasanya BKKBN sendiri atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ya, dia ada aturan ya atau batas tertentu lelaki dan perempuan ya itu boleh menikah gitu ya, secara aturan gitu ya. Tertulis ya, cuma kadang-kadang kan bisa kurang dari itu gitu ya. Oke, penggunaan alat kontrasepsi ya, ini tadi betul ya KB, kemudian program bencana ya KB tadi sudah ya. Sedangkan kematian bayi ini salah gitu ya, atau infant mortality rate ya, ini salah. Ya, ini tidak mengakibatkan penurunan angka kelahiran ya, karena sudah lahir duluan tuh bayinya gitu ya. Oke. Kemudian berarti jawabannya yang A gitu ya, untuk nomor 45. Oke, baik. Kira-kira ini saja untuk pembahasan soal simak UI kali ini ya. Mudah-mudahan paham ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Tetap semangat terus ya. Jangan kasih kendor. Ya, saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.